Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim The Bloretariat akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami, yaitu Foodies, yang merupakan aplikasi belanja sehat dan bernutrisi guna mengatasi permasalahan gizi dengan sistem rekomendasi. Anggota tim kami terdiri dari saya, Lutfiah Najah, sebagai UI UX Designer, Safira Aina sebagai Data Scientist, Syadza Konita sebagai Backend Developer, dan Zakiah Wardah sebagai Backend Developer. Latar belakang dari permasalahan yang diangkat untuk membuat aplikasi ini yaitu di Indonesia saat ini memiliki masalah yang cukup mengkhawatirkan mengenai pemenuhan gizi. Berdasarkan data survei konsumsi makanan Indonesia yang dilakukan oleh Riskesdas pada tahun 2014, menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami masalah gizi ganda yang mencakup permasalahan pendek atau stunting, kurus atau wasting, dan obesitas. Permasalahan ini diakibatkan oleh pola makan yang salah, di mana terdapat banyak orang yang tidak memperhatikan proporsi makanan individu yang berdampak pada kualitas serta kuantitas terhadap asupan gizi. Dari permasalahan tersebut, kami membuat aplikasi berbasis web yang dapat mendukung pemenuhan kecukupan nutrisi dengan kandungan zat gizi serta kalori yang terdapat pada setiap bahan makanan dan dapat dibeli melalui aplikasi ini. Serta tersedianya fasilitas fitur rekomendasi bahan makanan beserta dengan informasi kandungan gizinya. Hal ini yang membedakan dengan pasar tradisional maupun pasar modern yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Analisis SWOT dari aplikasi ini yaitu yang pertama merupakan strength. Aplikasi ini memiliki sistem rekomendasi sesuai dengan rating pengguna dan desain simple sehingga dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Kemudian weakness dari aplikasi ini yaitu hanya dapat digunakan di situs website dan membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya. Opportunities dari aplikasi ini yaitu aplikasi dapat menghitung zat gizi pada setiap barang dan merekomendasikan makanan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan. Dan traits-nya yaitu tidak semua produk tersedia di tempat penjual dan harga produk naik turun sesuai dengan kondisi pasar. Selanjutnya, kolaboratif filtering. Kolaboratif filtering merupakan teknik dalam sistem rekomendasi yang populer digunakan saat ini. Banyak penelitian yang membahas teknik ini karena terdapat beberapa keunggulan yaitu menghasilkan rekomendasi item sesuai dengan tren market, kemudian mudah untuk diimplementasikan dan juga memungkinkan untuk diterapkan pada beberapa domain. Aplikasi yang kami rancang menggunakan kolaboratif filtering yang memberikan rekomendasi item berdasarkan preferensi pengguna, seperti rating yang diberikan oleh pengguna terhadap produk dalam aplikasi. Implementasi yang kami pakai untuk masyarakat umum, yang dimana aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam proses pemenuhan gizi. Sedangkan pedagang tradisional ini sebagai mitra yang menyediakan bahan-bahan segar untuk dijual melalui aplikasi. Oke, berikut di sini adalah tampilan diagram flowchart dari aplikasi Foodies. Pertama, user akan diarahkan untuk mengisi formulir data diri. Setelah itu, lalu user akan diarahkan ke tampilan dashboard aplikasi Foodies, yang dimana tampilan dashboard tersebut ada beberapa pilihan kategori belanja, seperti buah, sayur, daging, dan kebutuhan pokok. Lalu setelah user sudah memiliki kategori belanja, akan muncul beberapa pilihan kategori yang sudah dipilih. Contohnya, semisal saya memilih kategori buah. Nanti setelah saya memilih buah pepaya, akan muncul tabel rekomendasi nutrisi dari buah pepaya tersebut. Berikut ini merupakan tampilan dari aplikasi Foodies yang terdapat menu kategori belanja. Nah, dalam kategori belanja ini terdapat beberapa pilihan seperti buah, sayur, daging, dan yang lainnya. Nah, di sini dimisalkan kalau pengguna memilih kategori buah,
Nah, terdapat beberapa pilihan buah. Nah, misalkan memilih buah pepaya, maka akan terdapat tampilan tabel rekomendasi dari produk yang berisikan informasi-informasi kandungan gizi seperti kalori, lemak, gula, karbohidrat, dan protein, serta rating dari pengguna dan rata-rata nutrisi dari produk tersebut. Kemudian kategori lainnya di sini misalkan sayur. Nah, dari beberapa pilihan sayur ini, misalkan memilih sayur bayam hijau, maka akan tampil tabel rekomendasi dari sayur tersebut yang sama seperti sebelumnya, terdapat informasi kandungan gizi berupa kalori, lemak, gula, karbohidrat, dan protein, serta rating yang diberikan oleh pengguna lain dan rata-rata nutrisi tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya akan mempresentasikan hasil codingan yang digunakan. Pertama-tama kita memasukkan dataset yang dibutuhkan. Data user. Kemudian selanjutnya kita memasukkan requirement yang digunakan. Di sini ada pandas, NumPy, zip file, TensorFlow, Plotly, dan yang lainnya. Terus setelah itu kita membaca datasetnya. Di sini data usernya dipakai sebagai rating, data produknya sebagai produk. Terus ini kita lihat data 5 teratas, ini juga data 5 teratas. Terus kita cari informasinya, jadi datanya itu ada berapa banyak, terus tipenya itu yang apa aja, terus melakukan preparasi. Di sini variabel yang digunakan ada user dan produk. Kemudian membuat recommender net-nya. Berikut adalah codingannya. Selanjutnya kita menghitung modelnya ini menggunakan epoch 100 dan batch size-nya 8. Dari perhitungan tersebut didapatkan grafik model matriks. Di sini hubungan antara root mean square error sama epoch-nya. Terus didapatkan grafik yang turun. Kalau grafik turun itu hasilnya sudah bagus. Terus selanjutnya kita menghitung lagi model yang kedua dengan epoch 100, batch size-nya 8. Kemudian menghasilkan grafik nilai loss data set 2. Jadi ini hubungan antara loss-nya sama epoch-nya. Di sini juga didapatkan grafik turun. Terus selanjutnya kita membuat get rekomendasinya. Terus ini sudah dicoba. Hasilnya ini menampilkan rekomendasi dari user ke 103. Dia menawarkan Frambos, Gandaria, Gandum, Gowo, dan juga Jamblang. Terus evaluasinya ini kita menghitung manual root mean square error-nya. Didapatkan hasil validasinya ini 0,3 sekian dan root mean square error-nya 0,2 sekian. Jadi kalau nilainya semakin kecil itu hasilnya bagus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.